Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Mawardah. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia kelas 5. Materinya ide pokok. Setelah menyimak video pembelajaran, siswa dapat menentukan ide pokok dengan tepat. Dan siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang padu. Ayo kita mulai. Membaca adalah kegiatan yang menyenangkan. Banyak informasi yang kita peroleh dari membaca. Teks yang kita baca terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Atau ide pokok adalah informasi utama yang ingin disampaikan dari sebuah paragraf. Bagaimana cara menentukan ide pokok sebuah paragraf? Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini dengan materi yang pertama. Menentukan ide pokok paragraf. Menentukan ide pokok paragraf, tentu saja kalian harus membaca paragraf dengan saksama dan teliti. Ide pokok terdapat di dalam kalimat utama paragraf. Kalimat utama terletak di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Berikut ini akan Ibu berikan contoh kalimat utama, kemudian menentukan ide pokoknya. Contoh yang pertama, kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Silakan kalian baca paragraf ini dengan saksama. Apakah kalian sudah menemukan kalimat utamanya? Ya, benar. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Kalimat yang berwarna merah itu dari awal sampai titik adalah kalimat utamanya. Gurita adalah salah satu hewan yang tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Mengapa kalimat ini menjadi kalimat utamanya? Kalimat ini ingin menyampaikan informasi bahwa gurita itu adalah hewan yang cerdik dan pintar. Tetapi kalimat ini memerlukan penjelasan seberapa cerdik dan pintar gurita itu. Hal itu dapat diketahui dari kalimat-kalimat setelahnya yang disebut sebagai kalimat penjelas. Perhatikan, dikatakan dalam paragraf ini bahwa seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah dengan cepat. Gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, kalimat inilah menjelaskan bahwa gurita itu hewan yang cerdik dan pintar. Nah, anak-anak, kalimat utama sudah kita temukan di awal paragraf. Dari kalimat utama dapat kita tentukan ide pokoknya. Gurita adalah salah satu hewan yang tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Ide pokoknya terdapat di dalam kalimat utama. Ide pokoknya adalah gurita adalah hewan yang cerdik dan pintar. Mudah bukan menentukan ide pokok? Ibu lanjutkan dengan contoh berikutnya.
Contoh kalimat utama yang terletak di tengah paragraf. Silahkan kalian baca paragraf ini dengan saksama. Apakah kalian sudah menemukan kalimat utamanya? Di mana kalimat utamanya? Ya benar, kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Perhatikan kalimat yang berwarna merah. Terletak di tengah paragraf. Kurang mengonsumsi sayuran hijau bisa beresiko negatif bagi tubuh. Kalimat ini disebut kalimat utama karena memerlukan penjelasan lagi. Mengapa kurang mengonsumsi sayuran hijau bisa beresiko negatif bagi tubuh? Penjelasannya ada di awal dan di akhir paragraf. Perhatikan, kurang mengonsumsi sayuran hijau bisa menyebabkan tubuh lesu. Daya tahan tubuh berkurang dan penyakit bisa dengan mudah masuk menyerang tubuh. Di akhir paragraf juga dijelaskan bahwa sayuran itu mengandung serat yang dapat memperlancar metabolisme tubuh. Jika tidak, orang dapat terkena sembelit jika kurang mengonsumsi sayuran hijau. Nah, itulah kalimat penjelas dari kalimat utamanya. Baik, kalimat utama sudah kita temukan. Kurang mengonsumsi sayuran hijau bisa beresiko negatif bagi tubuh. Ide pokoknya terdapat di dalam kalimat utama. Dari kalimat utama ini, kita ketahui bahwa ide pokoknya adalah kurang mengonsumsi sayuran hijau bisa beresiko negatif bagi tubuh. Mudah bukan anak-anak menentukan ide pokoknya? Silakan perhatikan lagi contoh berikutnya ini. Kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Silahkan kalian baca paragraf ini dengan seksama. Apakah kalian sudah menemukan kalimat utamanya? Ya benar, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Perhatikan, untuk itu marilah kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Itu kalimat utamanya. Kalimat utama ini memerlukan penjelasan. Apa saja anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari COVID-19? Kalimat penjelasnya dapat kita lihat dari kalimat sebelumnya. Perhatikan, anjuran pemerintahnya adalah tidak saling berdekatan, menjaga imun tubuh, menggunakan masker, dan menerapkan PPKM. Kalimat utama sudah kita temukan. Maka ide pokoknya adalah, kita ulang, kalimat utama adalah, untuk itu mari kita ikuti anjuran dari pemerintah agar bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Ide pokoknya adalah, ya kalian benar, ide pokoknya ikuti anjuran pemerintah agar terhindar dari virus COVID-19. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah bisa menentukan ide pokok dari sebuah paragraf dengan menemukan kalimat utamanya terlebih dahulu, karena ide pokok terdapat di dalam kalimat utama. Kalimat utama, ingat, terletak di awal, atau di tengah, atau di akhir paragraf.
Baiklah, kita lanjutkan ke materi kedua. Mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Jika sebelumnya kalian menentukan ide pokok dari sebuah paragraf, kali ini kalian diminta untuk mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf yang padu. Caranya adalah tentukan ide pokok, buat kalimat utamanya, tentukan kalimat-kalimat penjelasnya, dan padukan atau susun menjadi sebuah paragraf. Ibu akan berikan contohnya. Contohnya adalah di sini ada sebuah contoh ide pokok, yaitu cara mencegah penularan COVID-19. Dari ide pokok ini kalian bisa buat kalimat utamanya. Kalimat utamanya, saat ini kasus COVID-19 meningkat. Berikut adalah cara mencegah penularan COVID-19. Itu kalimat utamanya. Kalimat utama ini memerlukan kalimat penjelas. Kalian susun kalimat penjelas yang menjelaskan cara mencegah penularan COVID-19. Kalimat penjelas: selalu menggunakan masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah memakai masker, menjaga jarak jika bertemu orang lain, sebaiknya menghindari kerumunan di masyarakat, jika tidak ada keperluan penting disarankan mengurangi mobilitas, lebih baik di rumah saja. Nah, dari sebuah ide pokok cara mencegah penularan COVID-19, kalian dapat menentukan kalimat utamanya, kemudian dapat menyusun kalimat penjelasnya. Silahkan kalian kembangkan menjadi sebuah paragraf yang padu. Ini contohnya. Kalimat utama terletak di awal paragraf. Kalian padukan dengan kalimat penjelasnya. Saat ini kasus COVID-19 meningkat. Berikut adalah cara mencegah penularan COVID-19. Selalu menggunakan masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah memakai masker, menjaga jarak jika bertemu orang lain, sebaiknya menghindari kerumunan di masyarakat, dan jika tidak ada keperluan penting disarankan mengurangi mobilitas, lebih baik di rumah saja. Nah, ini adalah contoh paragraf yang padu dari sebuah ide pokok yang dikembangkan dari kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas. Kalian dapat mengembangkan kalimat paragraf ini menjadi lebih padu lagi, lebih baik lagi jika sering berlatih. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf? Baiklah anak-anak, kita sudah di akhir pelajaran. Apa saja yang kita pelajari hari ini? Hari ini kalian belajar menentukan ide pokok. Ide pokok terdapat di dalam kalimat utama. Kalimat utama ada di awal, di tengah, atau di akhir paragraf. Kemudian kalian juga belajar mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Caranya, tentukan ide pokok, buatlah menjadi kalimat utama, susunlah kalimat penjelasnya, dan kembangkan menjadi paragraf yang padu. Silahkan kalian baca buku bahasa Indonesia di rumah agar lebih
mudah memahami ide pokok ini. Baiklah anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Semoga kita sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.